Ya, salam semua. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, khususnya saya punya teman baik. Teman SMP kita bubar SMP sampai sekarang baru jumpa lagi. Kita jumpa-jumpa, punya cucu ya. Dulu kita main tanah, lempar-lempar batu, main layang-layang, kejar-kejaran. Ketemu-ketemu kita sudah punya anak masing-masing. Jauh, tapi ya lewat media sosial, lewat berbagai sumber yang ada, kita bisa berjumpa. Ada saudara saya, salah satunya adalah adiknya Hercules. Dulu kita pernah ambil dia dan keluarga saya juga besarkan dia. Saya ketemu di Tanah Abang dan dia bilang saya pisah dengan uh, kakak saya. Dia bilang kakak perempuan saya juga lama sekali kami nggak pernah berjumpa karena perang tim-tim dan tim-tim merdeka, dan dari dulu sampai dia masih kecil bang. Dan dibilang lewat media sosial kami bisa berjumpa lagi dan kami bisa berkomunikasi lagi. Amin. Kita ada di era yang sudah berubah. Banyak hal yang kita tidak tahu bagaimana kita bisa berjumpa, tapi kita bisa berjumpa. Amin. Ibadah kita juga hari ini, kita bukan hanya ibadah di onsite di tempat ini, tapi ada juga jemaat-jemaat kita yang ada di online. Saya juga menyapa mereka, baik Pak Jody, baik Richard, apalagi ya, yang ada di online, mereka boleh juga dilawat dan diberkati. Nah, hari ini kita belajar sebuah temanya adalah musim ya dan amin. Amin. Ini musim ini saudara, musim ini adalah musim ya dan amin. Kalau Bapak Ibu ikuti seri khotbah saya 1 tahun ini, dan tentang tema kita di 2026 adalah tahun di mana tahun kegenapan. Yosua pasal yang ke-21 ayat 45, tidak ada satupun firman dari segala firman yang baik yang dijanjikan Tuhan Allah yang tidak digenapi bagimu. Semuanya digenapi bagimu, tidak ada yang tidak terpenuhi. Jadi semuanya terpenuhi. Semua yang dijanjikan Tuhan tentang yang baik dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, semuanya terpenuhi. Januari, Februari, dan Maret, April, Mei, Juni, saya udah uraikan itu semua. Dan Bapak Ibu boleh melihat bagaimana janji Tuhan itu step by step digenapi. Amin. Dan dari kita hari ini, kita sampai pada satu titik yang berkata bilang begini, ya dan amin. Amin. Gak mudah. Kata itu dibilang ya, gak mudah. Amin juga gak mudah. Kenapa? Kalau kita bilang ya, kalau kita diberkati, ya, amin, itu cepat. Itu bilang ini, saya diberkati luar biasa, oh puji Tuhan luar biasa, saya diberkati, saya ditolong, saya disembuhkan, saya dipulihkan. Kata itu gampang diucapkan. Tapi ketika kita berada seperti Ayub, misalnya, Ayub ya, misalnya kita seperti Ayub. Saya nggak ngomong Bapak Ibu ya. Misalnya seperti Ayub, dan kisah di Alkitab. Ketika keadaan makin hari makin buruk, apakah kita bisa berkata, Tuhan engkau baik? Tuhan engkau tetap baik? Tidak gampang. Saya rasa Ayub pun, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Alkitab bilang gini, dari semua peristiwa yang dihadapkan kepada Ayub, Ayub tidak pernah berkata yang tidak-tidak tentang Tuhan. Saya rasa saya di posisi Ayub, saya nggak sanggup. Saya ukur diri saya nggak sanggup. Kenapa? Bapak Ibu, kita ini dari orang susah. Kita bisnis, kita usaha, kita berhasil kita. Berhasil dan hidup kita enak. Sudah makmur. Sudah nikmati segalanya. Ayub itu katakan Alkitab. Bukan hanya dari segi materi. Rohaninya Alkitab bilang begini, bagus. Ibadahnya bagus, doanya bagus, hubungan dengan Tuhan bagus.
Masalahnya sekarang adalah orang yang seperti ini kenapa terjadi masalah? Kalau Bapak Ibu baca di kisah Ayub, ada teman-temannya, ada 3 temannya datang bilang begini. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab, kamu telah berdosa. Hakimi dia. Ada temannya lagi datang, berdasarkan sejarah. Menurut sejarah, orang seperti kamu ini pasti kena karma. Berdasarkan data pengalaman, ada temannya lagi. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat, kamu ini kena kutukan. Harusnya teman-temannya datang bilang gini, sabar ya Yub. Tenang Yub, Tuhan tolong kamu pasti. Tuhan bagaimanapun Tuhan pasti buka jalan buat kamu. Temannya datang bukan menghibur, tapi menghakimi. Kalau waktu kita duitnya banyak, oh, yang gak saudara pun ngaku saudara, itu saudara saya. Ya kan? Tahu nggak itu? Itu saudara saya. Itu saudara saya. Ada orang juga gitu saudara. Itu teman saya. Itu Jenderal Bintang 5, itu teman saya. Ada orang kayak gitu juga saudara. Itu teman saya. Itu kenalan saya. Itu sahabat saya. Ngaku saudara. Tapi coba waktu kamu di atas, lalu tiba-tiba kamu ada di bawah. Ada nggak kayak dekat sama kamu? Saya rasakan itu. Waktu saya berada di posisi tertentu, oh banyak Pak Ibu. Sampai dipuji, sampai didekatin, diteleponin, dibaik-baikin, dikirim parcel, dikirim berkat, oh baik banget. Karena ada sesuatu. Tapi ketika saya berada di titik terendah, saya baru tahu siapa sebenarnya jadi teman atau orang yang sungguh-sungguh mau menopang kita, mau ikut kita atau tidak. Nah itu saudara, Ayub merasakan itu. Amin. Kita sampai pada titik bilang begini, ya Tuhan, amin. Itu gak gampang kalau kita ada posisi seperti itu. Hari ini kita belajar tentang itu saudara. Next. Berikutnya saudaraku, mari kita baca sama-sama di ayatnya gini saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Kira-kira jelas enggak ya? Saya kasih kuning malah jadi enggak jelas ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi saya tidak ambil teksnya ya dan amin dari tidak sembarang. Tapi muncul dari ayat ini. Oh, Kristus adalah ya dan amin. Ketika kita bilang begini, amin, kita sedang mengatakan tentang siapa itu diri amin itu. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu, amin itu adalah Yesus itu sendiri. Ya terhadap janji Tuhan, amin terhadap apa yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Enggak amin kan? Amin Pak Kem, amin, ada aminnya di situ kan. Ya kan? Ada teman kita amin ya gitu kan. Amin Pak Kem, amin hadir kata dia. Oke, berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bacakan buat kita. Setiap orang percaya memiliki janji Tuhan atas hidupnya, namun seringkali kita bertanya kapan janji itu digenapi. Setiap kita pasti punya harapan tentang janji Tuhan. Saya punya harapan untuk saya dapat jodoh. Saya punya teman, saya pakai ilustrasi ini. Kenapa? Karena itu teman baik dan teman saling ngerjain juga. Jadi satu saat dia doa, dia sudah umur 45 kalau nggak salah, belum dapat jodoh-jodoh. Saya sudah jodoh sana sini tapi nggak dapat. Satu kali kelak saudara, dia berdoa, dia dapat pengwahyuan. Dia akan punya jodoh. Jadi pengwahyuannya begini. Dia tulis di kertas. Anehnya itu saudara, saya sama dia, saya sempat bawa dia masuk di acara solusi dan saya minta tolong reporter solusi liput dia dan tayang. Dia ada di solusi. Kalau mau cari tahu, saya minta tolong teman-teman di solusi kan. Nah, dia tulis di kertas pesan profetik. Dia berdoa dan dia dapat pesan profetik. Dia tulis di kertas.
Waktu pertama kali kamu jumpa dengan dia, kamu bersalaman dengan dia, Tuhan katakan inilah jodohku. Ciri-cirinya dikasih tahu, dia rambut panjang, Chinese sederhana, dia Chinese tapi ada sederhananya. Sebelum lu sebenarnya salah. Ada Chinese sederhana, rambut panjang, apalagi ya, saya lupa. Jadi pertama kali dia salaman itu dia bilang itu jodohku. Nah, dia selipin itu pesan profetik, taruh di Alkitab. Taruh di Alkitab, nah di gereja. Jadi ditaruh Alkitab, ditaruh di bangku begitu. Saya masuk ke ruang gereja, saya lihat ini ada Alkitab di sini. Alkitab siapa nih? Jadi saya ambil dong, saya buka. Anehnya itu bisanya gitu. Saya buka, pas buka itu kertas pesan profetiknya kebuka. Waduh. Jadi saya copy besar-besar di mesin copy, saya zoom gede-gede. 150 saya pasang di papan mading dulu kita. Taruh di situ. Lalu di situ mari kita dukung bersama dalam doa. Tiap kali dia masuk dari sini, semua yang ada dari selamat ya. Akhirnya dia bingung. Semua selamat ya. Akhirnya dia udah bolak-balik, dia datang kok. Ini orang ada apa ini semua? Salaman sama saya, selamat ya. Satu kali dia balik ke mading, ya Tuhan, kenapa ini di sini di Alkitab yang gue sembunyi sudah besar-besar, ngamuk dia sama saya. Marah dia besar sama saya, gak ngomong hampir 1 minggu. Tapi begitu dia nikah dengan istrinya masih gak mau ngomong. Saya bilang, tujuannya baik loh, saya bilang, pasang di situ bukan kamu doang yang doa, kita juga ikut dukung doa, ya toh. Nah, satu kali dia menikah. Saya bilang kalau udah ketemu dengan pasangan kamu, calonnya dulu di istri sekarang di Bogor kan. Ketemu saya ajarin dia, jangan tunda-tunda, cepat langsung ngomong. Gue gak mau pacaran, gue mau nikah. Lu suka sama gue, kita nikah. Aku suka sama kamu, kamu tidak. Apakah kamu ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Jawabannya ya atau tidak. Oke, nah kapan digenapi? Kita kadang gak tahu saudara, hidup ini kayak gitu. Kapan digenapi? Jadi membuat kita apakah saya jawab ya atau tidak. Yang kedua adalah mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa doa saya belum dijawab? Nah saudara, untuk Bapak Ibu nanya ke Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta kenapa doa saya tidak dijawab? Ya, pendeta itu paling pintar saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Nah pertanyaan kita sekarang adalah, Pak Pendeta mau nanya, kapan waktunya Tuhan itu? Saya kan nggak tahu itu waktu Tuhan kapan. Waktu Tuhan itu datang seperti pencuri. Nahlu. Ya kan? Jadi kita ini saudara dituntut sedemikian rupa supaya kita tetap berharap. Yang ketiga adalah, apakah Tuhan masih mengingatkan saya? Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah Lazarus waktu mati, itu buat saya Tuhan peristiwanya ya, Tuhan itu kayaknya apa ya, ini orang sudah mati, tapi Tuhan bilang begini, syukurlah saya tidak hadir waktu itu. Kan katanya di situ kan, dia sengaja tunda 2 hari baru datang. Kalau dia datang segera waktu itu, Lazarus tidak mati. Tapi dia tunda 2 hari, ada kabar Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi meninggal, sakit keras. Tapi dia sengaja tinggal 2 hari supaya Lazarus mati. Dia begitu datang sudah 4 hari di dalam kubur. Kalau kita pelajari itu, kayaknya apa? Tuhan itu kejam. Kayaknya Tuhan itu kayak apa ya? Kita itu dipermainkan. Apa ya? Perasaan kita itu kayak dipermainkan. Jadi membuat kita kayak emosi. Kalau kita jadi saudaranya, lalu datang, udah mati, udah dikubur. Tapi Tuhan, syukurlah saya tidak hadir, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kadang-kala doa kita juga tidak jawab. Siapa tahu di balik setiap peristiwa itu juga apa? Ada jawaban Tuhan. Syukur untuk kita tidak hadir. Kita tidak hadir pada waktu itu. Kalau enggak, kita bisa nama Tuhan tidak dimuliakan. Misalnya peristiwa pernah kejadian pesawat Adam Air, tahu ya? Sampai sekarang enggak ketemu karena udah ketemu Hawa. Hawa Air, ya kan? Adam Air sampai sekarang tidak ketemu karena sudah ketemu Hawa Air.
Ya kan? Itu saudara, padinya ada satu pendeta yang dia kesal banget karena dia batal tidak ikut berangkat karena dia telat datang. Jadi ngomel-ngomel dia, maki-maki itu apa orang-orang yang check in apa, maki-maki mungkin dia udah marah sedemikian rupa. Tapi di balik itu ternyata Tuhan menyelamatkan dia. Coba dia ikut. Ya kan? Kadang-kadang kayak gitu Tuhan bawa kita, kadang kita tidak tahu. Maka kan saya pernah ulas itu tentang kita itu hanya tahu hari ini, kemarin dan hari ini. Besoknya kita nggak tahu. Setan pun sama, dia tahu kita hari ini, kemarin dan hari ini. Besoknya setan nggak tahu. Tapi Tuhan, dia lihat kita dari awal, hari ini dan depan, dia lihat semua, dia tahu semua. Maka dia bisa berkata bilang begini, saya menyertai engkau, saya menolong engkau, saya menyembuhkan engkau. Dia mengerti tentang itu semua. Oke, berikut. Berikutnya saudaraku yang saya kesini, arti ya dan amin ya berarti Allah telah menetapkan keputusannya. Allah tidak ragu, Allah tidak berubah pikiran, Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Bilangan pasal yang kedua 3:19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Ya, kenapa kita sebut kata ya? Karena Allah tidak ragu tentang kita. Allah tidak ragu tentang janjinya. Allah tidak pernah ragu tentang firman-Nya. Allah tidak pernah ragu tentang apa yang dikatakannya tentang kita. Amin. Allah tidak berubah pikiran. Dia tidak pernah berubah pikiran karena gara-gara kamu kemarin kamu nggak ke gereja, dia berubah pikiran. Saya tunda berkatnya, saya tunda pertolongannya. Enggak. Dia tetap Allah yang menerbitkan matahari buat kita, yang memberikan nafas hidup buat kita. Oh, kamu nggak ke gereja, jadi hari ini nafasnya stop dulu ya. Enggak, saudara. Dia tidak berubah pikiran. Ya kan? Dia tetap memberikan nafasnya, memelihara hidupan kita. Seringkali kita bersyukur itu tentang hal-hal yang di luar sana yang mempengaruhi kita. Kita tidak pernah bersyukur tentang apa yang di dalam ini mempengaruhi hidup kita. Misalnya, contoh nafas hidup. Pernah nggak Bapak Ibu pagi-pagi bangun, terima kasih Tuhan, saya bisa bernafas. Karena ada orang tidur gak bangun-bangun. Karena berhenti bernafas. Pernah gak kita bersyukur untuk air mata ini? Ya kan, kalau tuh masalah terjadi, air mata kita netes itu, pernah gak kita bersyukur untuk itu? Saya sering saudara, saya netes air mata, itu saya bersyukur mata saya sehat. Ada orang, saya pernah kesaksian di sini, Pak Apin mungkin tahu kalau saya ngomong namanya. Dia pergi ke Singapura hanya untuk menambah supaya matanya kasih air mata. Ini pernah terjadi. Bosnya Bu Adi per saya. Pak Linam Sian. Pak Konde. Kenal Pak? Dulu bendahara kan. Untuk air mata. Ke Singapura suntik air mata. Saudara. Kalau enggak matanya kering dan dia tidak bisa kedip. Karena apa? Kalau dikedip sakit. Amin. Bersyukur buat air mata. Kalau Tuhan izinkan ujian sampai kau nangis. Amin. Itu artinya air matamu sehat. Matamu sehat. Kadang kita lupa tentang itu. Yang berikutnya saudaraku, Allah tidak. Oke, berikut. Yang kedua adalah amin. Amin berarti demikianlah kiranya terjadi. Saya percaya artinya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, kita mulai berkata kepada diri saya, amin. Amin. Amin saudara. Saya menerima, saya menyetujui kehendak Tuhan. Saya menerimanya dan saya menyetujui dan saya mau lakukannya. Itulah amin. Jadi amin itu bukan sekedar amin, amin, amin. Enggak saudara. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, kita respon dengan berkata, amin. Karena amin itu artinya ya benar adanya. Amin. Kita menyetujui, kita menerima apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Tuhan mengatakan tentang diri kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang rumah tangga kita. Itu kalau kita Bapak Ibu pelajari di Alkitab, semua kehidupan kita itu diatur semua di Alkitab. Maka rajin-rajinlah baca Alkitab. Kalau kita kurang hikmat, baca Amsal.
Kalau kita ingin mendekatkan diri kita dengan Tuhan, baca kitab Mazmur. Ya kan? Kalau Bapak Ibu ragu-ragu tentang Yesus, apakah benar Yesus itu Tuhan? Baca Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes. Bapak Ibu temukan siapa itu Yesus. Dia Tuhan atau bukan. Ya. Atau Bapak Ibu ingin menguatkan iman di perjanjian baru. Bapak Ibu baca Yakobus. Atau 1, 2 Petrus. Itu menguatkan iman kita. Karena semua yang di dalam Alkitab, semua tentang kehidupan kita sudah ada di dalam kitab. Berikut, next. Oke, ada 3 ya, ada 3 cara kerja musim ya dan amin. Berapa menit lagi? Ada time-nya? Oke, yang pertama adalah musim ya dan amin dimulai dari janji Allah. Ya, Yosua pasal 21 ayat 5, dari segala baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua yang difirmankan Tuhan kepada kaum Israel, Dia menyertai mereka, Dia menolong mereka, Dia melindungi mereka. Bayangkan Bapak Ibu, mereka ada di padang gurun. Padang gurun, karena ini peristiwa perang Timur Tengah, maka kita akan lihat padang gurun, saudara. Itu banyak ular berbisanya. Suhunya kalau waktu siang tidak ada pohon, saudara. Nggak ada pohon. Mataharinya panasnya luar biasa. Tapi siang hari Tuhan mengirimkan apa? Tiang awan. Malam hari dingin. Dinginnya luar biasa. Ada yang udah pernah ada di padang gitu ya. Maksudnya di luar, bukan di rumah ya. Hidup di luar. Bapak Ibu rasain. Saya nih, Joseph tahu. Saya hidupnya hampir banyak kan saya di luar. Saya tinggal di gubuk, saya tinggal di hutan. Jadi rasanya dinginnya kayak apa? Rasanya dinginnya kayak apa? Nah, bangsa Israel di malam hari mereka waktu dingin ada tiang api. Mereka kelaparan. Tuhan kirim, saudara. Baru Bapak Ibu mungkin pelajari di Alkitab. Satu-satunya bangsa yang dikasih makanannya turun dari langit. Cari coba bangsa mana yang, ada nggak bangsa mana yang kira-kira bangsanya dipelihara sedemikian rupa. Mereka pingin makan daging. Ya kan, karena makan roti terus, mana terus, bosan toh. Sekali-sekali kan capcay, fuyung hai, mai-mai, moi-moi kan boleh. Ahai sedikit kan boleh. Babi hong, babi rica, nah itu kan boleh. Pingin makan seperti makanan mereka dulu di Mesir. Mereka bilang kepada Musa, apakah kamu bawa kami sampai sini mati? Kami lebih baik kembali kepada Mesir. Kami menikmati mentimun, kami nikmati daging-daging enak. Kirim burung puyuh, saudara, untuk mereka makan. Mereka di padang gurun, saudara, nggak ada air. Musa belah bukit itu, keluar air, saudara. Bayangin gak bagaimana firman Tuhan itu menyertai mereka. Yang kedua, berikut. Nah, yang kedua adalah musim, saudara. Musim amin dimulai dari iman dan ketaatan. Nah, maksudnya apa? Oleh iman dan kesabaran mereka memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Sabar saja, saudara. Memang gak gampang, maka saya bilang seperti tadi. Ayub, kita berada di posisi seperti Ayub, gak gampang. Tapi kita imani dulu. Sabar saja dulu, saudara. Lakukan bagian kita dulu, taat saja dulu. Kalau kita disuruh bilang begini, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bisa nggak ya? Halo jemaat double C, bisa? Bisa ya? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia fitnah kita, kita balik fitnah dia. Dia gosipin kita, kita balik gosipin dia. Apakah itu ajaran Tuhan? Tampar pipi kiri, kasih. Kalau musuhmu lapar, kasih makan. Ngajak dia makan. Dia nipu kita nih, Pak, sini Pak. Kita makan dulu di Chatterbox. Di bawah ada Chatterbox kan. Kasih makan yang banyak. Bila perlu kasih campur-campuran sedikit.
Lu yang suka suka bohong-bohong saya, nipu-nipu saya tabur-tabur sedikit ya. Kalau kita di Timor itu kita tabur-tabur itu toh. Habis makan gigi rontok, perut mulas-mulas, pulang kita masuk koran. Enggak saudara, kasih dia. Kalau dia menginginkan bajumu, kasih jubahmu. Berat gak? Saya pikir ini ayat juga kadang-kadang kita baca itu. Lah, itu baju kesukaan kita. Baju pakaian bagus. Maka saya punya prinsip kayak gitu tuh. Prinsip saya kayak gitu. Keluarga saya datang di rumah kan. Pakai, adik, jasnya bagus. Mau kan? Mau, ambil. Habis itu istri saya ngomel. Lu ya, tar saudara lu datang, gua umpetin jas lu semua. Saya rasa, saya kadang-kadang saya pikir-pikir juga, saya kemarin jalan-jalan dengan istri, saya bilang, kadang-kadang saya pikir-pikir ya saudara, papa saya ini korban dari Alkitab ini. Jadi kita dulu itu ada tanah di kampung, itu lumayan di kampung. Saya pernah ikut papa kan ngukur tanahnya kan, jadi saya tahu tanahnya ada di mana. Tapi ketika dia meninggalkan, dia masuk ke pelayanan, dia bilang itu semua itu nggak boleh kamu kita urus-urus lagi katanya. Iya bapak nggak urus karena papa sudah tua selesai. Nah anak kita yang masih hidup kan butuh toh. Iya toh kita masih hidup butuh. Kita punya sapi juga 5 ekor. Kita tinggalin saudara. Itu kan jual lumayan loh saudara. Sapi sekarang mahal kan. Nah itu kan dia beranak-beranak lagi kan. Dia beranak banyak-banyak. Tonton ditinggal. Papa bilang begini. Kita kalau udah maju jangan noleh ke belakang lagi kata. Nanti jadi tiang. Ini korban-korban kayak gini nih gue bilang. Saya kadang-kadang saya renung. Kayaknya saya dulu itu salah ajaran sama papa saya. Maka kami kayak gini nih saudara. Kalau kita coba piara baik-baik. Maka kan kakak saya sekarang pulang kampung. Dia bikin kandang mau piara babi. Kemarin dia foto. Sudah beli adik. 1 betina, 1 jantan. 3 bulan kemudian saya sudah pastikan. Sudah ada 10 ekor babi di sana lagi. Kandang ayamnya sudah ada juga. Ehnya babi kan kasih makan ayam. Habis itu potong ayam kita makan. Jadi itulah saudara bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Amin. Saya bersyukur saudara, saya kadang-kadang berpikir gitu, saya nonton hotel, ternyata hotel paling mahal itu bukan ada di Amerika sana, ada di Indonesia. Dan di pulau saya lagi, NTT, Nihi Sumba. Wow, saya kemarin lihat-lihat gitu, satu kamarnya 83 juta. 1 hari 83 juta. Oh, uang sewa berapa bulan itu 1 tahun kita di sini tuh. Dia 1 hari di sana, kita berapa ini 2 tahun di sini mungkin. Iya kan? 1 hari 83 juta. Ada orang masuk ke sana, ada artis yang sana dan lihat dia reviewnya. Saya bilang, lihat biasa-biasa aja, kamar mandinya open saudara, terbuka. Dari kayu semua, view-nya laut gitu. Lalu kudanya lari-lari gitu. Wow. Saya bilang saya punya lahan itu ada di kampung saya. Saya bilang istri saya pingin satu saat. Siapa tahu ada investor yang lihat saya di online. Ada Pak Jody di sana, ada Richard dari Kanada, siapa tahu orang Kanada, orang Amerika kirim. Saya searching itu ternyata pemiliknya bukan orang Indonesia, orang Amerika. Pemiliknya itu orang Amerika. Dia datang ke kampung sana, dia bangun itu hotel sedemikian rupa. Dia sampai saudara, debu sedikit pun gak boleh. Bersih, rapi sedemikian rupa. Pelayannya dididik sedemikian rupa, profesional banget. Sehingga value-nya lumayan mahal. Nah, kampung saya, tahu make gak? Nah, persis. Saya bilang itu didandani sedemikian rupa, bukit begitu kan, pantai begitu kan. Aduh, kita panggil itu kuda-kuda, kita piara di kandang, kita lepas di situ. Saudara, itu kita nikmati hari tua di situ itu kayaknya lupa ini kota sudah.
Kita mau pulang lagi. Ada orang bule datang ke Indonesia kan, di kampung halaman saya. Dia nggak mau balik lagi. Dia bilang, saya tidak mau balik lagi ke Australia. Saya mau di sini saja, kata dia. Karena saking enaknya di sini. Pantainya bagus, ombaknya bagus. Tiap hari dia main pantai, pasir. Dia main laut, renang, dan lain sebagainya. Oke. Itu musim dimulai dari iman dan ketaatan. Amin bukan sekadar diucapkan, amin harus dijalani. Contohnya Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada dia bahwa dia akan mempunyai anak. Bukan dari pembantunya, tapi dari siapa? Istrinya Sarah. Waktu firman itu datang kepada dia bahwa dia punya anak, Alkitab bilang begini, dia sebenarnya tidak punya alasan untuk punya anak. Kenapa? Karena dia sudah tua, istrinya juga sudah mati haid. Udah oma-oma, sudah nggak bisa, ini barang ceritanya sudah tutup pabriknya. Ya kan? Izinnya sudah dicabut. Atau sudah expired lah gitu. Tapi terhadap janji Tuhan, dia tidak pernah ragu sedikit pun. Amin. Dia percaya bahwa dia yang punya hidup manusia, dia mampu untuk mengubahkan yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan suruh dia, kamu pergi ke satu negeri yang dia nggak tahu juga. Tapi dia percaya bahwa Tuhan yang berfirman untuk pergi, Tuhan menyertai, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan buat berhasil. Itulah sebabnya Abraham tidak pernah ragu tentang janji Tuhan. Kita belajar seperti Abraham. Dia bapak orang percaya, bapak beriman. Belajar seperti Abraham, percaya. Sekalipun kelihatannya tidak mungkin. Amin. Hari ini mungkin masalah kita berat. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dalam karir kita. Mungkin juga berat. Rasanya kita seperti Sarah. Gak mungkin lah. Mana mungkin firman Tuhan itu digenapi buat saya. Gak mungkin lah. Gak mungkin itu buat orang lain. Mungkin saya tidak bisa. Saya kayaknya sudahlah Tuhan, saya gak bisa. Tapi selama kita punya iman, berharap kepada Tuhan, musim ya dan amin itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga. Yang ketiga adalah musim ya dan amin menghasilkan kesaksian. Ada kesaksian yang kita lihat. Ada kesaksian bagaimana orang bisa melihat bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita mungkin letih lesu. Yang tadinya kita mungkin jalan tertunduk. Tapi ketika kita imani firman Tuhan, step by step, hari demi hari kita lakukan, kita kerjakan bagian kita. Ya dan amin terhadap firman Tuhan. Kita kerjakan satu kali kelak, kita akan melihat bahwa Tuhan menolong kita. Amin. Saya ada Ibu Aling. Bu Aling nanti satu saat boleh isi kesaksian. Saya melihat dia ada, satu saat dia melihat bahwa saya pasti, dari awal saya bilang, pasti satu saat ibu akan melihat dan berdiri menyaksikan bahwa Tuhan membela ibu. Amin. Sama saudara, satu kali kelak, saya percaya kita semua di sini, mungkin hari ini kita bergumul dengan luar biasa. Mungkin hari ini juga kita lihat gereja kita juga kayaknya kayak gini-gini aja pakai. Saya bilang Bapak Ibu, kayak gini-gini aja nih saudara. Gak semua gereja bisa kayak gini-gini. Kayak gini-gini aja nih. Semua gereja gak mungkin bisa kayak gini-gini. Bapak Ibu bisa ibadah di hotel bintang 4. Kalau gak punya donatur yang kuat. Kalau gak punya sokongan dana yang kuat. Pak Apin bilang, iya kita berdoa tapi juga hotel kan perlu bayar ya Pak ya kan. Kalau gak ada yang sokong kita yang kuat. Mungkin kita sudah ibadah online terus kali. Karena gak punya sewa lagi kan. Nah itu saudara. Tapi selama kita berharap kepada Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan. Dari awal saya buka gereja ini dan kita akan bulan September ulang tahun yang ke-7. Saya tidak pernah tutup ini gereja. Tidak pernah tidak ibadah. Tapi kita selalu ibadah. Selalu tercukupi biaya sewanya. Sekalipun kayaknya saudara. Kayaknya berat juga. Kayaknya berat, tertati-tati. Saya lihat bagaimana Tuhan itu membela gereja ini. Amin. Saya lihat itu saudara. Saya kalau mau misalnya gitu saudara.
Pak, saya ngomong gini karena Pak Pin tahu. Saya kalau mau bilang begini, saudara, saya mau todong-todong orang, bisa saudara. Saya mau todong-todong orang nih saudara. Saya mau ngomong, kan saya ada di lingkungan. Saya todong mereka aja, saya bilang, Pak saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Bisa saudara. Tapi saya tidak lakukan itu. Kenapa? Karena saya mau belajar iman. Gereja ini harus bangun dengan iman. Saya tidak bangun gereja ini dengan kekuatan saya. Saya tidak bangun gereja ini dengan relasi saya, tidak. Tapi saya bangun gereja ini dengan hubungan saya dengan Tuhan. Saya bangun di atas iman. Karena saya percaya Abraham ditolong. Amin. Bagaimana Ayub ditolong, gereja ini pun pasti Tuhan tolong. Saya bangun jam 3. Tiap hari saya bangun jam 3. Kecuali Sabtu dan Minggu. Karena itu waktu mungkin istirahat. Tiap hari saya bangun jam 3. Saya berdoa. Karena saya tahu Bapak Ibu punya muka ini semua ada dalam doa saya. Satu persatu saya doakan Bapak Ibu. Tujuannya cuma satu. Saya mau Bapak Ibu semua pun terpelihara dengan sempurna. Saya mau Bapak Ibu pun dilindungi dengan demi. Amin. Maka kan saudara kemarin COVID, saya bilang jemaat Double C, hampir saudara. Kita jemaat Double C kena COVID, tapi tidak ada yang fatal. Amin. Banyak yang kena, adik ipar saya kena. Saya sampai hari ini saya nggak kena, karena saya nggak tahu itu rasanya bagaimana. Saya nggak kena. Sekalipun saya mendoakan orang COVID dan lain sebagainya. Sekalipun pertama kali COVID, orang yang pergi ke Wuhan, itu khotbah di mimbar kita. Habis dia khotbah, dia besok masuk, dia masuk karantina. Gue bilang, ya, dia kan habis kesaksian di mimbar, dia bilang, saya baru pulang dari Wuhan. Ya aduh Tuhan. Jangan-jangan dia pegang mic ini, habis gue pegang kan. Saya pas dia lihat dia isolasi mandiri, saya bingung. Wah, jangan-jangan gue juga ini kan. Waktu itu kan belum ada vaksinnya kan. Tapi itu pertolongan Tuhan. Berikut. Oke, berikut saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya punya waktu masih 19 menit. Ada 5 tanda kita memasuki musim ya dan amin. Nah ini musim ya dan amin ini ada 5 tanda-tanda kalau kita sudah mau masuk di musim ya dan amin. Yang pertama adalah ada damai sejahtera sebelum mujizat datang. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi ketika musim ya dan amin itu mulai muncul, selalu didahulukan dengan damai sejahtera. Maka kan kalau Bapak Ibu yang berusaha, bisnis dan memulai sesuatu yang baru, melakukan segala sesuatu apapun, atau mengambil sebuah keputusan apapun, keputusan tentang bisnisnya atau keluarga atau apapun, harus tanyakan gini, ini mendatangkan damai sejahtera atau tidak? Ada damai sejahtera atau tidak? Atau ada sukacita atau tidak? Misalnya Bapak Ibu ragu-ragu nih, lebih baik jangan. Misalnya Bapak Ibu takut, karena Tuhan itu tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Ada sukacita, ada ketenangan. Silakan lakukan. Pak, saya takut loh Pak, ke gereja Pak Ken. Kenapa? Saya justru tadinya takut ke sana, saya hilang damai sejahtera. Karena nanti saya di sana ketemu orang-orang yang bisa menghilangkan sukacita saya. Jadi saya melalui online. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ya jemaat di Double C itu menyeramkan begitu kan. Jemaat di Double C itu orang datang hilang sukacitanya. Lihat lu enak katanya. Lihat lu, kalau lihat muka lu, kok gue mau makan ini, lihat muka lu kayaknya gue hilang damai sejahtera. Lebih baik coba koreksi diri kita masing-masing toh, ya toh, jangan sampai perilaku kita atau kelakuan kita. Itu yang pertama, mendatangkan mujizat itu terjadi ketika ada damai sejahtera itu melampaui kita. Ada Tuhan memberikan tanda-tanda di mana damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, ada keberanian mengambil langkah iman. Bapak Ibu baca di Yosua pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Segera sesudah para pengangkat
tabut itu sampai ke sungai Yordan dan kaki para imam yang mengangkat tabut itu kena air di tepi sungai itu dan seterusnya, maka berhentilah air yang turun dari hulu menjadi bendungan jauh sekali, sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, habislah terputus, lalu menyeberanglah. Jadi ada langkah iman. Ketika mereka melangkah dengan iman, Tuhan berfirman kepada mereka, mereka menyeberang sungai itu. Tapi mereka tidak harus melihatnya saja, tidak saudara. Oh, Tuhan berfirman, kamu harus lakukan menyeberang sungai itu. Aduh Tuhan, danaunya dalam. Pernah saya ngomong, ada orang di Afrika, dia meniru ayat ini kata dia. Dia pakai jubah, tanda salib, dia pegang tongkat, dia seperti Musa mau belah laut. Dia dari laut, dari jauh dia teriak seperti Musa, dia pegang tongkat kedua begini. Dia mau belah laut, dia sampai ke tengah, ombaknya datang, gulung dia kabur. Tapi tidak saudara, lah berani. Sesuatu yang kita mulai itu sekalipun ada resikonya, tapi ada damai sejahtera, ada ketenangan yang Tuhan sudah berikan. Maka ketika itu kita lakukan, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Ada damai sejahtera, ada keberanian buat kita melangkah. Ketika kita sampai kepada sungai itu yang seolah-olah menakutkan. Tapi Tuhan berfirman, seberangi, kita langkah dengan iman. Damai sejahtera menyertai kita, ada sukacita menyertai kita. Disitulah terjadi mujizat. Seringkali kita sebelum ada orang saudara. Pegang handuk, mau masuk kamar mandi. Mau mandi. Ingat kan Bapak Ibu ya? Aduh, mandi enggak ya gue ya? Gak jadi gak mandi. Kalau gue mandi, tar gue ganteng. Tar kalau gue ganteng, gue sombong. Tar kalau gue sombong, apalagi? Gue berdosa. Tar kalau gue berdosa, Tuhan marah. Nah kalau Tuhan marah, saya masuk neraka. Jadi saya ada sini yang datang udah mandi ya? Atau belum mandi? Saya kemarin pegang handuk, saya berdiri di depan. Saya bilang, mandi lu, kata dia. Gak mau mandi ya. Ntar kalau gue mandi gue ganteng. Ntar kalau gue ganteng. Jadi ada anekdot kayak gitu juga. Kemarin Pak Apin, Pak Budi di sini. Ada orang mati, saudara. Biasa orang mati kan tangannya dibuat begini. Nah satu saat, ini ada orang mati tapi tangan begini. Dibalikin lagi begini, digini lagi. Tahu-taunya yang matinya bencong. Jadi dibalikin begini pun dia tetap begini. Dibalikin lagi begini, begini lagi. Ini teman yang kemarin khotbah di sini. Saya lagi hubungi dia lagi, tapi masih di Jakarta kah? Atau udah pulang, gak jawab-jawab lagi dia. Namanya Habib, jangan. Saya bilang nanti khotbah kamu saya taruh di TikTok, Pak Kem jangan kata dia. Karena ini Habib ini, nanti Habib Rizik cari saya. Atau Habib yang lain nanti komplain sama saya. Jadi tolong jangan. Saya bilang, tapi saya udah upload, tiba-tiba dia diamin saya. Marah dia kali ya. Tapi itu teman baik banget. Nah, yang ketiga adalah saudara, berikut. Ada sukacita di tengah penantian. Jadi tetap kita bersukacita sekalipun misalnya doanya tidak dijawab. Misalnya apa yang kita harapkan itu tidak terjadi. Maka kita baca di Habakuk pasalnya 3 ayat 17 sampai ke 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau saya bilang ini ayatnya suka sebut nama istri saya, beria-ria, bukan berkem-kem harusnya. Ini kan sebut nama istri saya, beria-ria. Kalau baca sampai sini saya bilang tolong diubahkan dulu, kita berhenti sebentar, berkem-kem dulu.
Jadi nyanyi lagu juga gitu kan. Nyanyi lagu juga gitu. Bersukaria sampai bersuka camp. Kalau pergi ke makan, makan di sola ria kan. Saya bilang enggak, ini sola camp. Karena di semua mana-mana ada ria-ria kan. Beria-ria. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Kalau kita berada di posisi Habakuk saudara, ini pilihan kambing domba terhalau. Ini ladang tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi saudara, pohon zaitun mengecewakan. Ada banyak yang mengecewakan kita. Dan mungkin kita merasa seharusnya yang ada di dalam hatinya dia nih, seharusnya ya, yang normal yang ada di dalam hatinya Habakuk adalah kekecewaan, kemarahan, apalagi tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada yang menghasilkan buah, tidak ada hasilnya. Sudah jadi lelah, capek dari pagi ketemu malam, malam lagi ketemu pagi lagi, banting tulang lagi, banting apa lagi lah, banting semua, dibanting semua. Hasilnya kecewa. Tapi musim ya dan amin itu kalau tandanya adalah sekalipun itu mengecewakan, hati ini tetap ada sukacita. Amin. Sekalipun itu mungkin hari ini kita belum melihat, satu kali kelak air mata kita akan mengubah menjadi sukacita. Gak gampang memang. Saya rasa ini seharusnya Habakuk itu dia harusnya hujat orang, maki orang, hujat Tuhan, tinggalkan Tuhan. Itu yang harus ada dalam dia. Tapi dia pilih apa? Namun aku berseria-ria di dalam Tuhan. Hatinya penuh dengan sukacita. Seandainya dia tidak menerima itu, dia masuk kekecewaan itu, dia masuk dendam itu, dia pelihara itu terus, maka itu bukan menjadi obat. Itu menjadi racun. Maka Amsal bilang begini, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu kita mau pilih yang mana? Jemaat double C pilih mana? Berkem-kem atau beria-ria? Saya kadang kita baca Alkitab di malam itu kan kalau pokoknya udah sampai namanya ria, saya bilang ubah jadi camp. Anak saya sama dua anak saya enggak lah, iri deh, enggak, itu anekdot aja. Oke. Yang keempat adalah saudara, ada pintu-pintu baru dibuka. Kita baca di Wahyu pasal 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, aku lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kelihatannya tidak mungkin, tapi selama kita ikuti Tuhan, selama kita taat kepada Tuhan, pintu-pintu baru terus Tuhan bukakan buat kita. Amin. Selama kita berharap kepada Tuhan, pintu-pintu baru itu Tuhan buka buat kita. Istri saya dan keluarga, istri saya pernah mengalami dan dia pernah kesaksian dan saya merasa itu kesaksian yang luar biasa. Buat kami sekeluarga, banyak orang yang coba untuk menutup pintu-pintu kita. Banyak orang coba berusaha untuk bagaimana supaya pintu-pintu berkat buat kita itu ditutup-tutupi. Tapi selama kita berjalan menuruti firman Tuhan, kita tidak menyangkal nama Tuhan. Selama kita setia kepada Tuhan, selama kita terus beribadah, bersekutu, memuji, dekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Saya rasakan itu, saya dan keluarga kami merasakan itu. Istri saya bagaimana dia dapat pekerjaan, secara lahiriah sebenarnya saya juga bisa untuk cari pekerjaan buat dia. Tapi kami menggantungkan hidupan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan membuka jalan, semuanya mendatangkan damai sejahtera. Sehingga saya punya komitmen. Kami tidak mau membebani jemaat Tuhan tentang kehidupan kami, rumah tangga kami, kebutuhan makan minum kami. Tapi kami mau kita sama-sama perhatikan gereja ini. Bapak Ibu ada keberkat lebih memperhatikan hamba Tuhan, silakan. Tapi kalau kita sama-sama untuk sama-sama memperhatikan gereja ini, Tuhan akan membukakan pintu-pintu baru buat kita semua. Saya rasakan bagaimana orang itu berusaha menutup jalan saya itu banyak.
Dan orang yang menutup jalan saya bukan orang sembarangan. Pendeta besar, terkenal. Nomor 1 di Indonesia. Dia berusaha menutup jalan. Ketika saya mulai gereja, banyak. Dia berusaha menutupnya sedemikian rupa. Saya pernah pasang spanduk di jalanan. Mereka tengah malam telepon. Dari sinode bilang, itu ilegal, tolong diturunkan. Kalau tidak kami kirimkan tim untuk turunkan. Banyak orang sudah. Saya mulai dari gereja ini pun, banyak haters. Banyak orang berusaha bagaimana menutupnya. Tapi saya pegang firman Tuhan. Selama saya berada di jalurnya Tuhan, selama saya berusaha bersetia kepada Tuhan, Dia berjanji, Dia meneguhkan, Dia menyertai, Dia membuka jalan. Amin. 6 menit lagi. Yang kelima adalah ada percepatan penggenapan. Amos 3:9 ayat 13, pembajak akan menyusul penuai. Gak mungkin kan? Dia sudah menuai, kita baru bajak. Kita belum nanam nih saudara. Ini kan baru bajak nih kan. Kita membajak belum nanam. Dia sudah menuai. Tapi pembajak ini saudara, dikatakan Alkitab ini, dia akan menyusul siapa? Penuai. Percepatan saudara. Maka sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan penggerik akan buah anggur, akan menabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Percepatan. Kalau Tuhan sudah bekerja, musim ya dan amin. Selama kita ya dan amin terhadap firman Tuhan, Tuhan akan melakukan sesuatu, bukannya Dia membuka pintu-pintu baru buat kita. Bukan hanya itu, tapi sesuatu yang baru Dia lakukan itu percepatan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan membawa kita naiknya bukan satu kali level, 1 level, 2 level, tapi bisa jadi dari 1 sampai ke 5. Kenapa? Karena kita ada di musim ya dan amin. Kita tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ya terhadap firman Tuhan, saya amin setiap apa yang kau firmankan. Amin. Tidak satu kebetulan kita ada di musim ini. Kalau di timur sana ini memang musim kita menuai. Amin. Yang kelima inilah yang kita harus teguhkan dalam kehidupan. 5 tanda memasuki musim ya dan amin. Itulah menjadi bagian kita di Jemaat Double C hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk ke kepala kita dan kita berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang ada Bapa hari ini. Kami boleh melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan kami. Benih firman itu Roh Kudus bekerja lebih jauh. Menerjemahkan itu. Meneguhkan itu dalam kehidupan kami. Apa yang kau firmankan? Ya dan amin. Firman-Mu kami dengar hari ini. Biar itu menjadi rema bagi kami. Kami belajar taat. Karena kami ada di musim ya dan amin. Kami melihat Tuhan membela kami, membela rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Semuanya Tuhan akan bela dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.